Suatu sore di sebuah desa kecil yang selalu membawa ketenangan, ada sebuah kedai kopi bernama Kedai Opa. Lokasinya berada di sebelah stasiun kereta api. Kedai itu sudah 25 tahun menemani langkah para penumpang yang singgah sejenak, mencari hangatnya kopi dan rasa akrab dari sebuah ruang kecil. Pemiliknya adalah seorang kakek berusia 70 tahun, dan biasanya orang memanggilnya Opa Pipi. Dulu beliau membuka kedai itu setelah dirinya terkena PHK di usia 45. Bagi Opa Pipi, kedai itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan bagian dari kehidupannya yang sederhana. Di dalamnya tersimpan tawa pelanggan, aroma kopi yang menenangkan, dan kenangan puluhan tahun yang melekat pada dinding kayu yang sudah mulai kusam. Namun waktu berjalan dan zaman berubah, kafe-kafe dan hiburan modern dengan mesin canggih dan promosi di media sosial mulai menguasai pasar. Wisatawan yang dulu senang duduk di bangku tua Kedai Opa, kini lebih tertarik pada kafe berdesain minimalis dengan menu yang penuh warna. Opa yang lambat dan sudah renta tak mampu bersaing. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan duduk termenung. Beliau sering sekali merenung lalu berdoa dan membayangkan kemungkinan untuk menutup kedai kopi yang selama ini menjadi hidupnya. Sampai suatu hari, seorang tetangga memberinya seekor anjing kecil. Bulunya putih abu-abu, matanya bulat cerah dan sikapnya begitu ramah. Opa Pipi memberi namanya Bingo. Awalnya, Opa Pipi hanya menganggap Bingo sebagai teman di usia senja. Namun tanpa disangka anjing kecil itu memiliki kebiasaan unik. Ia senang menunggu di dekat pintu keluar stasiun. Setiap kali kereta berhenti dan para penumpang turun, Bingo berlari-lari kecil sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Kadang ia menggonggong pelan, seolah mengajak orang-orang mengikuti langkahnya. Banyak penumpang yang terhibur oleh tingkah laku Bingo. Mereka tersenyum lalu tanpa sadar mengikuti arah larinya. Bingo selalu berhenti di depan Kedai Opa, duduk manis lalu menoleh ke belakang seakan berkata, "Ini tempatnya." Awalnya hanya beberapa orang, namun dari mulut ke mulut cerita tentang anjing kecil penunjuk jalan ke kedai tua mulai menyebar. Wisatawan yang penasaran sengaja turun di stasiun itu hanya untuk melihat Bingo, dan akhirnya duduk menikmati kopi hangat Opa. Meski pelayanan Opa lambat dan ia hanya bekerja seorang diri, ajaibnya tak ada yang mengeluh seperti ada rasa hangat yang berbeda saat menunggu pesanan kopi. Bingo selalu menyapa, dan seperti mengabsensi setiap pengunjung. Keadaan tersebut membuat suasana jadi akrab dan penuh senyum. Kedai Opa, yang dulu hampir padam, kini kembali bernyawa. Pada suatu senja, Opa duduk di bangku kayu di depan kedainya, memandang langit yang mulai memerah. Bingo berlari-lari kecil menyambut dua wisatawan muda yang baru turun dari kereta. Mereka tertawa lalu melangkah masuk ke kedai. Opa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia sadar hidup selalu punya cara untuk memberi harapan. Kadang bukan dari hal besar, melainkan dari sesuatu yang sangat sederhana. Seekor anjing kecil dengan hati yang tulus. Kedai Opa tetap berdiri, bukan karena modernitas, melainkan karena kehangatan, kesabaran, dan rezeki yang selalu akan menemukan jalan bagi pemiliknya.